tentang kelompok-kelompok manusia yang terkecoh, terperdaya, terbujuk, atau maghrur. Kelompok kedua ini maksudnya masih kelompok pertama, yakni para ulama, orang-orang berilmu. Ketujuh itu macam-macam. Salah satu kelompok kecil di lingkungan ulama ini ketujuh karena berpikiran legalistik, formalistik secara hukum fikih, tidak melihat hikmah di balik hukum fikih. Dicontohkan kemarin sudah beberapa contoh, sekarang ditambahin contoh lagi, bahwa termasuk bentuk huruf dalam fikih karena berpikir formalistik berarti lahiriahnya saja itu adalah misalnya ada orang laki-laki kaya, hartanya mencapai nisab. Ketika menjelang akhir haul, saatnya membayar zakat, beberapa saat, sehari, 2 hari sebelum waktunya haul, yakni waktunya dia bayar zakat, sebagian harta zakat diserahkan ke istri. Akhirnya apa? Karena diserahkan ke istri berarti apa? Tidak mencapai haul. Karena tidak mencapai masa setahun, maka tidak wajib zakat. Ini perbuatan menyerahkan ke istri, hibah ke istri, ini itu memang sengaja menghindari wajibnya zakat. Tuh. Ini malah pernah terjadi di muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, kaya. Dia kaya raya, menjelang akhir haul, harta zakatnya diserahkan ke istri sebagian sehingga apa? Tidak mencapai nisab atau hilang kepemilikannya di akhir haul itu. Nah, ulama fikih menilai ini kewajiban zakatnya gugur. Tuh, ya benar, memang tidak sampai haul. Tapi kalau maksudnya kata ulama kewajiban zakatnya gugur itu maksudnya iya. Kalau gugur kewajibannya maksudnya pemerintah negara amil tidak berhak menuntut lagi menarik zakatnya. Ya benar, faktanya memang tidak sampai akhir haul nisabnya hilang. Nah, tapi kalau fi fikih menghukumi ini kewajiban zakatnya gugur dari sisi sudah tidak ada tidak wajib menarik zakatnya, benar. Tapi kalau beranggapan bahwa betul-betul secara kewajiban ini gugur, sudah tidak berdosa, ya celaka. Itu hilang soalnya apa? Nah, ini yang dinamakan dengan hilal. Ulama fikih memang memandang ini kholnya tirul mencapai khol, zakatnya nisabnya hilang, berkurang, gitu ya, tidak mencapai nisab. Tuh. Tapi kan modusnya ini supaya gugur zakat. Nah, ini kalau secara formal fikihnya tidak wajib, tapi secara substansi hikmahnya, nah ini berarti menghindari kewajiban zakat. Hikmah zakatnya dia hindarkan hikmah zakat. Apa? Yakni membersihkan hati dari kebakilan.
Coba nek didol diserahkan ke istri atau dijual karena memang membutuhkan, bukan untuk merekayasa supaya tidak zakat, itu gak apa-apa memang gitu. Tapi ini sengaja menghindari zakat. Ini berarti dia tetap medit. Ini hururnya di mana hururnya? Hururnya itu dia mengira apa? Selamat dari kewajiban zakat, akhirnya tidak dapat zakat, tapi justru dengan cara mencelakakan dirinya sendiri. Karena mencelakakan dirinya sendiri karena dia mempertahankan kebahilannya. Ini berarti kan pemahaman formal. Nek dunia bebas diri pelaku ini dari kewajiban zakat, tapi di akhirat Allah tahu ini malah mungkin siksanya lebih keras daripada orang yang tidak melakukan rekayasa dan tidak memberikan zakat. Sampean juga, amin. Aku ya juga, ya. Kamu kaya, saya kaya. Kamu mendekati zakat, haul, harta kamu serahkan ke istri, berarti bukan milik kamu lagi. Terus nanti diserahkan lagi ke kamu supaya kamu tidak terkena zakat. Memang secara legal formal fikih tidak wajib zakat karena nisabnya bilang tuh. Tapi kalau di akhirat Gusti Allah Maha tahu gitu ya, kamu berikan ke istri supaya tidak wajib zakat. Lah saya misalnya tidak melakukan rekayasa itu, ya wis anggere ora bakal zakat tidak saya berikan sampai mencapai qol lewat qol tidak zakat. Tidak melakukan rekayasa. Nah, akhirat kamu sama saya bisa jadi sejarahnya lebih berat kamu itu. Secara legal kamu gak wajib, tapi kamu ini merekayasa menipu. Lah saya tidak membayar zakat tapi kan jujur. Jahat tapi jujur itu masih lebih baik dibandingkan apa? Jahat pura-pura jujur. Jahat pura-pura jujur itu lebih fatal daripada jahat tapi jujur. Tidak jahat tapi bohong Pak. Kamu tidak jahat tapi bohong, itu lebih fatal daripada jahat tapi jujur. Maling ya, tapi jujur masih lebih baik daripada orang yang infak tapi bohong. Nah gitu ya. Abut kamu karena Allah merasa kamu ini merekayasa. Oh, itu guru ini dan pernah terjadi di ulama. Jadi soal ngalim kalau soal jujur itu beda urusannya. Tidak setiap yang alim itu jujur. Tidak setiap, malah orang alim itu bohongnya menutupi kebohongannya malah tidak terlihat. Nek wong kudu bohong gak iso nutupi, wong alim iso nutupi. Itu lebih bahaya. Contoh lain lagi, ibahatullah malal masolihi lil faqih wa ghairihi biqadri hajat. Jadi Allah memperbolehkan harta masolih, maksudnya harta sosial, dana-dana sosial itu didistribusikan, ditasarufkan kepada faqih, wong alim, boleh catatannya biqadri hajat. Tapi oleh si fuqaha, orang-orang alim yang mabrur, sayangnya apa? Gak iso bedakno mana hajat dan mana keinginan, mana kebutuhan dan mana keinginan.
Soalnya apa? Akhirnya karena tidak membedakan antara kebutuhan yang ini diperbolehkan oleh syariat dengan keinginan yang ini sudah, kalau sudah bersifat keinginan sudah tidak dibolehkan. Ini gak dibedakan. Akhirnya apa? Ya kabeh dianggap sebagai kebutuhan. Kamu itu pengen beli mobil, iya, neng butuhmu itu sepeda motor. Jadi motor bagi kamu itu kebutuhan, iya. Tapi mobil bagi kamu itu bukan kebutuhan, keinginan. Lalu apa? Lalu mobil gua kowe orang duwe apa? Orang di bojo, orang duwe anak, orang bergaul di lingkungan apa, orang muato, orang muruah, maksudnya orang secara sosial ya tidak apa-apa keinginan. Malah mungkin barang ya mesti apa, mobil, pesawat, helikopter. Itu harus, kuncinya harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Lah, fuqaha yang maghfur dikritik oleh Imam Ghazali juga membedakan di mana yang butuh, dia butuhkan, yang itu boleh diambilkan dari harta masolih, dengan yang dia keinginan, itu ya, yang ini sudah tidak diperbolehkan. Lalu yang nuruti keinginan, yang nuruti keinginan juga no boleh, tidak ada habisnya, semua pasti diinginkan. Nah, butuh, ya sebetulnya semua yang diciptakan Allah di bumi ini itu memang untuk manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah, sarana ibadah, gitu ya. Kamu mobil kamu butuhkan ya untuk ke apa, memenuhi ibadah, ya silahkan, gitu. Ke pesawat silahkan. Apa nih? Ya betul. Jadi silahkan, gitu ya. Silahkan kalau itu hajat. Tapi kalau boleh, apa? Keinginan dia tidak. Nah, ini fuqaha pun ulama tidak. Itu bukannya tidak tahu, tapi tidak mau membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, menutup kelompok ini kata Imam Ghazali, contoh-contoh orang ulama yang maghfur itu, kalau kita tulis separuh saja, jangan semuanya, tidak usah kita tuntaskan 100%. Kasus-kasusnya kita tulis separuh saja, terus jadi kitab itu sudah berjilid-jilid. Nah, yang sudah disebutkan kemarin sampai yang terakhir ini sudah cukup sebagai sampel untuk menggambarkan